ya harus sangat detail mengurusi kebutuhan kewajiban pribadi bukan kewajiban seperti sholat. Orang tua sakit, saya perhatikan betul najisnya gimana, kira-kira sholatnya sah apa tidak, hanya nanti kodo apa tidak dan sebagainya. Tapi itu kan memang hak pribadi seseorang di saat hidup di publik gitu loh. Nah, ini yang kita mungkin ini perlu pendalaman ya. Tadi yang kaitannya saya tanya soal wajah ke depan jika punya rumah sakit NU gitu loh. Ternyata sudah ada tadi direktur yang NU ya punya standar begitu. Ya sampai detik ini sih saya tidak punya keraguan sama sekali bahwa berarti kalau yang belum melakukan penerapan syariat Islam yang berupa produk-produk hukum itu bukan berarti belum syariat Islam. Mungkin jadi biar tidak merasa berdosa banget gitu ya, merasa berdosa banget. Karena ketentuan contoh ini sih pemahaman keagamaan saja. Contoh bercampur mukhtalif itu mengapa hukumnya itu adalah munculnya adalah misalnya bisa haram, bisa diperbolehkan, bisa apa itu tergantung ilat kebutuhan, ilat sebabnya. Karena rata-rata campur itu mendatangkan syahwat, mendatangkan itu sebenarnya dasar utama mengapa bercampur itu dilarang. Nah, dalam keadaan darurat bagaimana? Ya ada kaidah darurat tubihul mahdhur. Kan tidak mungkin kelangkaan SDM dokter perempuan untuk melahirkan, membantu seorang ibu melahirkan apa harus mencari SDM yang harus perempuan, karena dalam keadaan darurat itu ada kaidah darurat tubihul mahdhur. Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang bisa dilarang atau mengkhawatirkan. Jadi hemat saya itu, tapi itu perlu didiskusikan dengan bahwa jika kan kita sepertinya itu NU mau punya rumah sakit di Purbalingga. Ini ternyata saya tertarik, ada sudah ya rumah sakit berbasis syariah dan ternyata direkturnya orang NU. Itu menjadi perhatian bersama. Dan tidak harus pertanyaannya harus dijawab semua. Bisa mau nambah ya kita? Ini juga perlu dijawab juga. Ya, mau dijawab. Jadi menanggapi memang betul. Jadi saya sih berhusnuzon saja kepada teman-teman di rumah sakit lain gitu. Jadi sama mungkin analoginya seperti NKRI, meskipun bukan negara kita menganut paham syariah sebagai standar operasional dalam kenegaranya, tapi di dalamnya sudah menjalankan syariat Islam. Mungkin kalau klinik di Purbalingga belum bisa kita jadikan contoh yang tepat. Karena apa? Karena kebetulan klinik kita semuanya rawat jalan, jadi berbagai sampai rawat inap. Tapi kalau misalkan yang paling dekat misalkan di Wuhan, artinya ya memang tergantung juga terkait dengan upaya bagaimana rumah sakit itu dikelola. Jadi kalau rumah sakit saya berhubungan sekali lagi, mereka pun juga sudah punya niat yang sama. Jadi misalkan tadi itu terkait dengan bagaimana cara memberikan najis, itu memang harus disampaikan kepada tim yang menangani kebersihan. Kalau memang mereka tidak disampaikan, ya mereka nggak paham soal seperti itu. Kedua terkait dengan bimbingan kerohanian. Kita kebetulan karena beliau Pak Kiai Nurholis kan nantinya ya, jadi beliau kita mintakan tugas kita tugaskan terkait dengan misalkan tadi itu toharo, kemudian berdoa, kemudian hal-hal yang terkait dengan amal sehari-hari yang bisa tetap dilakukan ketika orang itu sakit. Kedua terkait dengan merawat pasien betul. Jadi memang kami agak mudah karena pasien ibu dan anak. Kalau ibu ya pasti
tenaga kesehatan perempuan yang menangani. Kalau ada pasien anak-anak pun kita lihat, kalau anak-anaknya sudah akil balik, kita upayakan yang merawat adalah pasien perawat laki-laki, perawat pria, sehingga ketika diseka bukan yang perempuan. Karena kalau sudah akil balik meskipun jadi tapi harus ngerti gitu kan, gitu. Yang nyeka pun juga malu gitu. Cuma yang memang masih terbatas terkait dengan ketersediaan dokter spesialis yang sesuai dengan gendernya. Ya. Kalau dokter umum sudah cukup banyak lah, kita pun sudah cukup untuk bisa menangani. Tapi kalau yang spesial memang masih perlu tambahan. Ini menyambung kepada pertanyaan berikutnya nih terkait dengan PDNU, ya PDNU, Persatuan Dokter NU. Jadi ini sudah PR juga buat NU kan warganya banyak. Dan saya yakin pun dokter diantaranya warga ini adalah berprofesi sebagai dokter. Tetapi memang belum banyak yang mau mendeklarasikan dirinya bahwa aku dokter NU misalnya gitu. Karena ini menjadi penting ya, menjadi penting buat kita, terutama kami yang di lembaga kesehatan. Karena begitu ada teman-teman dokter atau para medis, misalkan perawat atau bidan yang merasa terpanggil untuk berjuang di sini kan menjadi sebuah bagian dari tim yang kuat untuk membantu melayani umat yang sedemikian banyaknya. Memang beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Dr. Abdul Afif, spesialis radiologi. Beliau waktu diminta untuk membentuk PDNU di Purbalingga. Beliau nanya saya, Pak, siapa kira-kira yang mau ya bergabung dengan PDNU? Saya kasih nama-namanya. Dan nama-nama masih terbatas nama-nama yang saya kenal saja. Itu pun hanya di lingkungan rumah sakit Umuhan. Di yang lain saya tidak ada. Oh, kenapa? Karena tadi itu jarang orang yang memproklamirkan aku dokter NU gitu, misalkan gitu. Beda dengan misalkan aku Kiai NU, aku Pondok NU, kan banyak. Tapi kalau aku dokter NU, kayaknya malah belum pernah ada gitu. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa gitu dideklarasikan karena bukan berarti kita mau terus berkonfrontasi dengan dokter Muhammadiyah misalnya. Enggak, kan bagian dari kita mengoptimalkan pelayanan kita kepada umat gitu. Jadi ini bagus banget kalau misalkan nanti disinergikan karena kita butuh banget ya. Selama ini kan sekali organisasi LKR itu kan organisasinya sangat efisien gitu. Sangat efisien. Sangat efisien. Saya paham. Jadi kalau bekerja kita melibatkan lembaga lain, jadi kan sangat efisien. Orang tua bayar, malah bayar. Oke, ya jadi bagus nanti kita sinergikan ini satu hal yang sangat. Jadi sinerginya nggak jadi dengan LKNU, tapi dengan seluruh lembaga yang di NU. Saya kira itu satu hal yang bagus. Kemudian kontribusi LKNU dalam penanggulangan COVID-19. Saya bisa jawab secara cakupan wilayah negara. Jadi memang di PP kan ada LKPPNU, Lembaga Kesehatan PPNU. Di sana kemarin sudah dideklarasikan ada 25 rumah sakit NU yang dideklarasikan sebagai rumah sakit yang siap untuk merawat pasien COVID-19. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang kelas A maupun yang kelas B. Karena untuk yang bisa menangani biasanya di kelas A dan B. Jadi ada 25. Dan rumah sakit NU yang besar memang sebagian besar ada di Surabaya, di Jawa Timur. Yang besar ada di sana. 25-nya siap menjadi rumah sakit COVID-19 dan sudah bersinergi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kontribusinya LKNU ya tadi saya sampaikan. Kalau tadi ada juga pertanyaan yang dihapus terkait dengan lembaga penelitian. Kalau untuk yang penelitian COVID khusus belum ada, karena seperti tadi pemerintah kan menunjuknya Bio Farma untuk meneliti atau memproduksi, mencoba untuk membuat, belum sampai memproduksi, membuat vaksin COVID-19. Gitu. Oke, terima kasih kepada narasumber dan pemantik dan seluruh penanya. Mungkin masih ada banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Mungkin di lewat chatting nanti bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya, kayaknya sudah diskusi panjang lebar. Alangkah baiknya mungkin ada closing statement dari
beliaunya Gus Basir, juga closing statement dari beliaunya Pak. Monggo dari Gus Basir dulu. Baik, diskusi malam hari ini membuat kita banyak masukan yang nantinya di internal NU harus digodok. Pertama, bahwa cakupan urusan NU itu bagian dari hifdzun nafsi, ya, dalam terminologi usul fikih, di antaranya adalah adanya lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Artinya apakah NU sudah berkontribusi dalam menegakkan syariat Islam? Sudah, karena sudah ada lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama, dan itu wujud peran serta dalam menjaga nyawa, karena menjaga nyawa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang menarik adalah tadi ada cakupan wilayah promotif, preventif, dan kuratif yang harus di lingkungan NU menjadi perhatian bersama. Dan yang menarik ini adalah wajah ke depan kalau kita punya rumah sakit, dan saya yakin kesana itu pasti kita punya cita-cita rumah sakit. Itu tadi, bahwa apakah rumah sakit pada protap prosedurnya itu menjalankan protap